Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin hadirat yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, dan dimanapun Anda berada. Para pendengar Radio As-Sunnah FM di Cirebon, radio kita di Madiun, Radio Al-Hikmah di Banyuwangi, Bali dan sekitarnya, dan dimanapun Anda berada. Sebelum memasuki tafsir surat baru, kita akan sedikit mengulang apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang telah lalu, karena kita sudah lama banget gak mengadakan apa? Gak mengadakan ulangan. Karena pembahasan yang padat sehingga gak memungkinkan kita untuk mengadakan ulangan. Ayat terakhir kita bahas pada pertemuan yang telah lalu adalah firman Allah di dalam surat Al-Kautsar ayat berapa? Ayat 3 yang bunyinya Inna syani'aka huwal abtar. Pertanyaan pertama, apa arti abtar? Ya, yang terputus ekornya. Kemudian ya, kemudian digunakan untuk menjuluki orang yang tidak punya keturunan. Silakan. Pertanyaan berikutnya adalah di dalam beberapa riwayat disebutkan bahwasanya yang dimaksud dengan inna syani'aka, sesungguhnya orang yang membencimu. Oknumnya disebutkan di dalam beberapa riwayat namanya adalah siapa? Nanti ini bukan pertanyaannya. Namanya siapa? Al-As bin Wa'il. Pertanyaannya ini, baru pertanyaan ini. Nah, kenapa di dalam ayat ini tidak disebutkan secara belak-belakan nama Al-As bin Wa'il? Kenapa dikaburkan namanya dengan sebutkan sesungguhnya orang yang membencimu? Ya, ini pertanyaannya. Karena yang sifatnya seperti Al-As bin Wa'il tidak banyak orang itu. Ya, jadi tujuannya untuk apa? Ya, supaya cakupan hukum yang ada di dalam ayat ini mencakup bukan hanya satu orang. Siapa? Al-As bin Wa'il, tapi juga siapa? Setiap orang yang punya sifat yang sama dengan siapa? Al-As bin Wa'il. Pertanyaan yang ketiga. Di dalam Al-Quran surat Muhammad ayat 9, ini masih ada kaitannya dengan pembahasan kita, disebutkan bahwasanya orang yang membenci syariat Allah maka amalannya akan terhapus atau gugur. Orang yang membenci syariat Allah amalannya akan terhapus alias gugur. Kenapa? Ini pertanyaannya. Kenapa orang yang membenci syariat Allah amalan dia sebanyak apapun akan hilang? Kenapa? Ya. Karena semua amalan itu kita harus ikhlaskan kepada Allah. Mm-hmm. Jadi
Jadi nggak mungkin amalan kita diterima sama Allah. Belum. Ada yang lain? Ya. Bertolak belakang dengan apa? Belum. Ya. Belum juga. Ayo, siapa yang mau nyoba lagi? Ya. Udah nyerempet tapi belum. Yang lain. Ayo, yang lain. Pas. Oh, jangan pas dulu toh. Kalau pas tuh jangan terlalu semangat. Ganti pertanyaan. Ya, saya jawab dulu. Jawabannya karena membenci syariat itu bertolak belakang dengan pengagungan dan cinta kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga tidak sejalan dengan makna Islam. Islam apa? Berserah diri dengan apa yang ditetapkan oleh siapa? Allah. Kalau kita benci itu namanya tidak berserah diri. Ya tidak apa-apa. Kemudian pertanyaan terakhir ini agak sulit nih. Makanya hadiahnya agak tebal. Ya, pertanyaannya tadi membenci syariat itu akan mengakibatkan amal seseorang hilang alias gugur. Apakah ada perbedaan antara kebencian yang berdasarkan keyakinan dengan tidak suka karena tabiat? Kalau ada, apa bedanya? Nah, ini pertanyaannya. Adakah perbedaan antara kebencian yang berdasarkan dari keyakinan dari hati dengan ketidaksukaan karena tabiat seorang manusia? Kalau ada bedanya, di mana letak perbedaannya? Ya. Masih manusiawi. Bagus sekali, silahkan. Monggo. Ini pertanyaan terakhir. Berikutnya kita akan memasuki tafsir surat apa? Surat Al-Ma'un. Yang awalnya apa? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Sebelum kita memasuki surat Al-Ma'un, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada jamaah sekalian. Apakah setiap orang yang KTP-nya Islam dia sholat? Belum tentu. Belum tentu. Berapa persen yang sholat? Sudah pernah sensus? Belum. Kelihatannya lebih banyak yang sholat apa yang enggak? Yang enggak. Masya Allah. Ini pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua. Apakah setiap orang yang rajin sholat mesti perilakunya kepada orang lain baik? Belum tentu. Kok jawabannya belum tentu semuanya? Oke. Sekarang kalau misalnya ada orang punya KTP, KTP-nya apa? Islam. Kemudian kita nasihat, kemudian dia tidak sholat, lalu kita nasihati, Mas, mbok jenengan tuh sholat toh, masa KTP-nya Islam kok tidak apa? Tidak sholat. Dia mungkin akan menjawab, yang penting kita itu baik sama tetangga dan sesama. Ngapain orang rajin sholat tapi masih suka menyakiti orang lain? Mendingan kayak saya ini, walaupun tidak sholat tapi baik sama tetangga. Ada nggak orang yang ngomong kayak gitu? Ada. Di satu sisi ada orang yang rajin, masya Allah rajin sholat, 5 waktunya rajin, bahkan dia sudah pakai titel haji di depan apa? Namanya. Tapi masya Allah pelitnya luar biasa. Iya enggak? Sampai ada istilah kaji pelit. Wis munggah kaji malah tambah apa? Tambah pelit. Kalaupun dia ngasih
Dia suka mengungkit-ungkit pemberiannya. Dia suka menyakiti orang lain dengan mengungkit-ungkit pemberiannya. Ini dua kubu yang bertolak belakang. Ini menunjukkan bahwasanya masih banyak di antara kaum muslimin yang memahami agama mereka dengan pemahaman yang sepotong-sepotong. Yang ini memahami, oh Islam itu baik sama tetangga. Yang ini memahami Islam itu sholat dan berhaji. Dan ini akan berdampak kepada perilaku mereka. Perilaku yang keliru sumbernya dari pola pikir yang keliru. Makanya kalau misalnya kita ingin membenarkan dan meluruskan perilaku seseorang, kita harus meluruskan dulu apanya? Pola pikir dia. Apakah benar Islam itu cuma ngajarin supaya baik sama tetangga? Enggak. Apakah benar Islam itu hanya ngajarin supaya sholat dan haji? Enggak juga. Loh terus bagaimana? Islam adalah agama yang sempurna. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Islam sudah sempurna. Di antara bentuk kesempurnaan Islam, agama kita atau agama Islam adalah agama yang multidimensi. Wah, apa itu? Dalam tanda kutip ya, multidimensi. Artinya apa? Artinya dimensinya itu tidak cuma ngurusi masalah kita sama manusia. Tapi juga tidak cuma ngurusi masalah kita sama siapa? Sama Allah. Tapi Islam itu mengatur hubungan kita sama Allah dan juga hubungan kita sama manusia. Itulah kesempurnaan Islam. Multidimensi, dimensi horizontal iya, dimensi vertikal juga iya. Hablum minallahnya iya, hablum minan nasnya juga iya. Itulah kesempurnaan Islam. Hablum minallah. Hubungan kita sama Allah sangat ditekankan. Makanya di dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidaklah menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Berarti tujuan utama kita ada di muka bumi adalah untuk siapa? Untuk beribadah kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya seorang hamba sudah tahu inilah tujuan dia ada di muka bumi, maka dia akan menjadikan hubungan dia dengan Allah sebagai prioritas dia. Maka salah seandainya ada orang yang ngomong, sing penting kan serawung, yang penting kan baik sama tetangga, ndak sholat ndak apa-apa. Saya tanya, yang ngasih jenengan nafas yang gratis itu tetangga atau Allah? Siapa? Allah. Masa Anda lebih memperhatikan hak tetangga kemudian Anda melalaikan haknya siapa? Haknya Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya tidak adil. Lawang Allah Subhanahu wa taala yang ngasih semuanya. Mulai dari nafas, tempat bernafas, hidung, kantong buat bernafas, di mana? Paru-paru, semuanya yang menciptakan Allah. Itu baru nafas, belum harta kita, belum kesehatan kita, belum rumah kita, belum anak kita dan seterusnya. Tetangga kita ngasih apa? Kenapa kita lebih memperhatikan hak tetangga dibandingkan haknya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau sekarang ada orang menggembor-gemborkan HAM, hak asasi manusia. Sebelum itu ada HAA, hak asasi Allah. Ya. Jangan cuma HAM-nya saja yang ditonjolkan. Kita juga punya kewajiban untuk memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk hak Allah adalah kita harus salat, kita harus puasa, kita harus zakat, kita harus haji kalau mampu. Ini hablum minallah. Berikutnya hablum minan nas.
Islam tidak cuma mengatur, nggak cuma memerintahkan kita untuk menjaga hubungan dengan Allah Sang Pencipta, tapi Islam juga memerintahkan kita agar menjaga hubungan baik dengan sesama. Dan itu tersimpul di dalam 3 kalimat. Menjaga hubungan baik dengan sesama itu tersimpul dalam berapa kalimat? 3. Yang pertama adalah berbuat baik kepada orang lain. Yang pertama apa? Berbuat baik kepada orang lain. Yang kedua, tidak menyakiti orang lain. Yang kedua, tidak menyakiti orang lain. Yang ketiga, kalau disakiti tidak balas. Yang ketiga. Berapa kalimat? 3 kalimat. Yang pertama apa? Berbuat baik kepada orang lain. Yang kedua, tidak menyakiti orang lain. Yang ketiga, kalau disakiti tidak balas. Yang pertama, berbuat baik sama orang lain. Oh, banyak sekali. Contohnya membantu. Kalau kita ngelihat ada orang keberatan bawa beceran, ya, dan itu mbah-mbah yang sudah sepuh, mbah-mbah yang mesti apa? Mesti sepuh, tidak ada mbah-mbah muda. Mbah-mbah yang sudah tua, kita bantu mereka. Karena apa? Karena kita diperintahkan untuk membantu orang lain. Jangan cuma bantunya kalau yang bawa beceran itu mbak-mbak tok. Kalau yang bawa beceran mbak-mbak, masya Allah, ramahnya luar biasa. Ternyata ada udang di balik rempeyek. Kalau yang bawa beceran berat-berat, mbah-mbah, wah mbah-mbah. Wis kere mbah-mbah. Kalau misalnya mbah-mbah sugih sih masih ada apanya? Masih ada harapannya. Enggak. Islam mengajarkan kepada kita dalam hadis yang sahih, wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah itu akan membantu seorang hamba manakala hamba itu membantu sesamanya. Jadi kalau jenengan pengen dibantu oleh Allah, bantulah orang lain. Ya. Walaupun kita harus mengeluarkan tenaga kita, walaupun kita harus mengeluarkan materi yang kita miliki, dan seterusnya. Ini kalimat yang pertama. Berbuat baik kepada siapa? Orang lain. Yang kedua, tidak menyakiti orang lain. Tidak menyakiti orang lain sampai pun dalam suatu hal yang kelihatannya remeh. Tadi, suka mengungkit-ungkit pemberian. Itu menyakiti enggak? Menyakiti. Makanya di dalam Al-Quran Allah secara tegas melarang perbuatan tersebut. Dalam surat Al-Baqarah ayat 264, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَا تُبْطِلُوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menghilangkan pahala sedekah kalian dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti orang yang kita beri. Ini penyakit ini. Ini penyakit. Ya. Orang kalau sudah ngasih, kemudian kita minta bantuan sama dia tidak bantu kita. Loh, bok, wingi wis tak utangi. Itu namanya mengungkit-ungkit, dan itu tidak boleh. Itu bisa mengakibatkan pahala sedekah kita hilang. Masya Allah. Jebule angel ya. Iya. Makanya para ulama kita dahulu, kalau dia habis ngasih orang ya, kemudian suatu ketika dia papasan sama orang tersebut, dia berusaha menghindar. Berusaha apa? Menghindar. Karena apa? Karena khawatir orang yang dikasih itu malu. Kemarin baru dikasih, apalagi kalau bajunya dipakai saat itu. Dia ngasih baju lebaran ya. Ngasih apa? Baju lebaran. Kemudian papasan. Dia kan walaupun kita tidak ngomong, dia kan merasa apa? Merasa kikuk kan. Aduh, ini kelambi sing wingi diwehi pas lagi tinggo ketemu karo sing wong ya. Makanya sebagian ulama dulu, ulama salaf, saking merekanya tuh hati-hati tidak mau menyakiti orang lain yang pernah dibaiki, dia kalau ketemu dia berusaha menghindar. Kalau sudah lama kelihatannya sudah lupa, kembali lagi ya. Apalagi ngomong,
Ketemu saja mereka takut nanti ada sesuatu di dalam hati orang yang diberi. Subhanallah. Begitulah ulama salaf kita. Begitu hati-hati dalam menjaga hati orang yang ada di depan dia. Kebanyakan dari kita enggak. Kebanyakan dari kita suka mengungkit-ungkit pemberian kita. Seharusnya bukan seperti itu. Justru kalau kita ngasih, kita lupakan saja pemberian itu. Anggaplah itu enggak ada. Ya. Anggaplah itu enggak ada. Kebalikannya kalau kita dikasih sama orang lain, kita harus apa? Harus mengingat terus. Itulah seharusnya seorang muslim. Ketika dia memberi, dia lupakan. Tapi ketika dia diberi, dia mengingat terus dengan tujuan ingin membalas kebaikan orang itu. Ini yang kedua, tidak menyakiti orang lain. Yang ketiga, kalau disakiti jangan apa? Jangan balas. Kalaupun mau balas boleh. Balasnya gimana? Setimpal. Balasnya gimana? Balasnya dengan yang baik. Masya Allah. Boleh balas, tapi balasnya dengan cara yang baik. Maksudnya gimana Ustaz? Maksudnya kalau dia cemberut sama kita, kita ketemu sama dia, senyum. Itu namanya membalas dengan yang baik. Dan itu diperintahkan dalam Al-Quran. Surat Al-Mu'minun ayat 96. Surat Al-Mu'minun ayat berapa? 96. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, idfa' billati hiya ahsanus sayyi'ah. Tolaklah perbuatan buruk dengan cara yang baik. Tolaklah perbuatan yang buruk dengan cara yang baik. Orang tidak senyum sama kita, kita senyum sama dia. Orang tidak salam sama kita, kita salami dia. Orang tidak ngutangi kita, kita utangi dia. Bisa enggak nih? Bisa enggak? Itulah yang pernah saya jelaskan dahulu. Silaturahmi yang hakiki itu seperti itu. Silaturahmi yang hakiki adalah menyambung orang yang memutuskan tali silaturahmi. Silaturahmi artinya apa? Menyambung hubungan kerabat. Nyambung. Yang namanya nyambung itu kalau talinya sudah apa? Kayak gini putus enggak? Nyambungnya gimana ini? Nyambung itu kalau sudah apa? Putus. Jadi kalau misalnya kita punya saudara, dia baik sama kita, kita baik sama dia, itu namanya balas jasa. Itu namanya balas budi. Dia baik sama kita, ya kita balas baik sama dia. Ya itu dianggap silaturahmi, tapi bukan silaturahmi yang kelas tinggi. Silaturahmi yang kelas tinggi itu kalau ada benang putus, kita apa? Sambung. Ya itulah contohnya tadi. Ada orang cemberut sama kita, kita senyum sama dia. Ada orang gak mau salam sama kita, kita salam sama dia. Saudara kita, suatu ketika kita mau pinjam duit sama dia, Masya Allah, kita tahu dia itu orang kaya. Kita tahu dia orang kaya raya. Kita datang ke rumah dia, tok-tok sapa, nyong, kenapa? Nyari duit. Wah, jan nyong usahanya jan lagi seret temenan. Padahal kita tahu usaha dia justru sebaliknya lagi apa? Lagi lancar. Ya. Lagi lancar-lancarnya, tapi dia bilang apa? Saking pelitnya dia bilang usaha saya lagi seret banget loh. Nun sewu Mas ya. Ya wis lah kepriyo maning wis ora apa-apa, tapi hatinya medegel. Ya, wis ora apa-apa ya wis. Berikutnya berjalan, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, gantian panjenengan sing usahane maju, dia yang usahanya turun teratur, bangkrut dia. Gantian dia yang datang ke rumah kita, tok 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 sapa, nyong, anak apa, nyilih duit. Gimana? Hah? Dikasih enggak? Hah? Dikasih enggak? Dikasih? Enggak, kemarin. Dulu dikasih enggak? Hah? Sorry ya.
Wingi nyong nyili ora diwehi siki karo nyili sorry ya. Itu namanya orang tidak membalas keburukan dengan kebaikan. Jadi kalau misalnya orang melakukan keburukan sama kita, balaslah keburukan itu dengan kebaikan. Kalau misalnya kita tidak mampu, Ustaz, minimal kita menahan diri. Minimal kita apa? Menahan diri. Jangan kita balas keburukan dia dengan keburukan. Itu tersimpul dari 3 kalimat. Jadi hablum minan nas itu tersimpul di dalam 3 kalimat. Apa tadi? Berbuat baik kepada orang lain. Yang kedua, tidak menyakiti orang lain. Yang ketiga, kalau disakiti menahan diri, tidak balas. Kalau balas, balaslah dengan yang baik. Ini hubungan dengan manusia. Ternyata Islam dimensi vertikalnya itu tidak cuma sama manusia saja, bahkan sama binatang, bahkan sama tumbuhan. Islam juga mengatur, bahkan sama lingkungan hidup. Sebelum orang-orang berbicara tentang lingkungan hidup, Islam sudah berbicara tentang lingkungan hidup. Nabi kita Muhammad SAW melarang seorang Muslim untuk buang air kecil di air yang tidak mengalir. Di air yang tidak mengalir. Di mana itu? Nah? Di kolam renang. Ayo, siapa yang suka pipis di kolam renang ini? Atau lebih parah dari itu di mana? Di sumur, ya, tidak boleh, ya. Jadi sebelum orang berbicara tentang apa itu pencemaran lingkungan, pencemaran sungai, Islam sudah bicara lebih dari itu, bukan hanya sampah, bahkan sesuatu yang sifatnya kebutuhan primer kita. Buang air kecil kan kebutuhan primer kan? Iya, itu pun kita tidak boleh sembarangan, masya Allah. Begitu luar biasanya Islam mengatur hablum minan nas. Hubungan vertikal kita sangat diatur oleh Islam. Belum lagi kepada binatang juga diatur. Kita tidak boleh menyakiti mereka. Bahkan ketika mereka atau binatang-binatang tersebut melakukan tugas yang sudah ditakdirkan untuk dilakukan sama mereka. Contohnya binatang itu salah satu tugasnya untuk dinaiki. Iya enggak? Ya. Sebutkan dalam Al-Quran. Litarkabuha wa zinah. Salah satu tujuan binatang diciptakan di muka bumi adalah untuk dinaiki. Walaupun demikian, ketika binatang tersebut melakukan tugasnya, kita dilarang untuk membebani binatang itu melebihi kekuatan yang dia miliki. Makanya kalau misalnya ada kuda, dia kekuatannya hanya untuk menarik 3 orang saja. Tidak boleh. Dia disuruh naik, atau naik dokarnya berapa orang? 10 orang, tidak boleh. Makanya diceritakan dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Suatu hari Rasulullah SAW memasuki kebun salah satu sahabat dari golongan Ansar. Ketika Nabi SAW masuk kebun, beliau melihat di dalamnya ada seekor unta. Seekor apa? Unta. Onta itu, Nabi melihat onta. Onta melihat siapa? Nabi. Ketika onta melihat Nabi SAW, onta tersebut nangis. Pernah lihat kambing nangis? Belum? Kambing bisa nangis enggak? Enggak tahu. Nabi ketika melihat onta, onta melihat Nabi. Onta tersebut nangis, air matanya bercucuran. Kemudian Nabi SAW mendekati onta tersebut, lalu dielus-elus onta itu sama Nabi SAW. Begitu Nabi SAW mengelus-elus, kemudian Nabi SAW bertanya, siapa yang punya onta ini? Siapa yang punya onta ini? Langsung saat itu ada salah seorang pemuda dari golongan Ansar yang mengatakan, anak, saya wahai Rasul yang punya onta itu. Nabi SAW begitu melihat pemuda itu, maka beliau pun berkata, afala tattaqillaha
fi hadhil bahimatil lati mallakakallahu iyyaha. Kata Nabi SAW, apakah engkau tidak bertakwa kepada Allah di dalam memperlakukan binatang yang telah Allah karuniakan kepadamu? Masya Allah. Jadi memperlakukan binatang juga ada aturannya. Kenapa kamu tidak bertakwa? Jadi takwa itu juga masuk dalam masalah memperlakukan binatang. Maka dikatakan oleh Nabi SAW, kenapa kamu tidak bertakwa ketika kamu memperlakukan binatang yang telah Allah karuniakan kepadamu? Loh, kenapa wahai Rasul? Fa innahu syaka ilayya. Sesungguhnya binatang tadi, onta ini ngadu sama saya. Binatang ini nangis, ngadu sama saya. Annaka tuji'uhu, bahwasanya engkau telah melaparkan, membuat binatang ini kelaparan. Dan kata Nabi SAW, wa tud'ibuhu, dan kamu sudah memforsir onta ini. Selalu digunakan, tapi nggak dikasih apa? Makan. Lapor onta itu. Coba siapa yang pernah dapat laporan? Ada enggak? Oh, kita enggak bisa bicara sama binatang. Kita cuma bisa ngelihat apanya? Ngelihat penampilannya, ngelihat face-nya. Ya. Face binatang. Pernah lihat kuda sedih enggak? Ya kelihatan kan? Ya, kalau binatang kecapean, ya. Makanya kalau ada kuda bolak-balik dipecuti, enggak mau jalan. Jangan salahkan kudanya dulu. Mungkin dia belum dikasih makan, ya. Pernah suatu ketika saya ngelihat ada kuda dokar gitu kan. Ngamuk ininya, apa namanya? Kudanya di tengah jalan. Tambah dipecut, tambah apa? Tambah ngamuk. Loh, wahai para sopir dokar, apa? Kusir dokar. Wahai para kusir dokar, coba dilihat kenapa dia ngambek. Mungkin tadi pagi dia belum sarapan, ya. Jenengan tok sing butuh sarapan apa? Jenengan kan cuma tinggal naik saja. Yang narik siapa? Dokar. Masa jenengan sarapan kemudian kudanya enggak sarapan, ya. Coba dicek. Jangan sampai kita membuat kuda itu kelaparan, binatang yang kita miliki kelaparan. Maka dari sinilah para ulama mengatakan memelihara burung di dalam sangkar boleh, asal dikasih makan. Kalau misalnya dipelihara tok tapi enggak dikasih makan, sampai kelaparan, sampai airnya sat, minumannya sat, ya. Kemudian makanannya habis, bersih, sampai tidak ada tersisa berapa hari. Itu namanya bukan memelihara, itu namanya menyiksa. Wah Ustaz, saya sibuk Ustaz, sering lupa. Ya wis, tidak usah melihara daripada menyakiti. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Islam adalah agama yang sangat sempurna, yang multidimensi, mengatur hubungan antara kita dengan Allah dan mengatur hubungan antara kita dengan sesama. Dan tidak boleh timpang. Tadi itu dua potret yang di atas tadi itu timpang namanya. Ya, disuruh sholat malah katanya apa? Sing penting baik sama tetangga. Itu namanya timpang. Timpang dalam apa? Timpang dalam masalah hablum minallah. Iya, dia perhatian sama hablum minan nas, tapi dia tidak perhatian sama hablum minallah. Orang yang kedua juga sama saja, wis kaji, pelite luar biasa. Dia cuma perhatian masalah hablum minallah, tapi dia tidak peduli dengan hablum minan nas. Jadi kalau timpang bahaya. Oh, bahaya Ustaz, bahaya. Malah bisa sampai diancam untuk masuk ke dalam neraka. Diceritakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, dan beliau menyatakan sanad hadis ini sahih. Diceritakan pada suatu hari Abu Hurairah berkata, qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang yang lapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa isi laporannya? Inna fulanata tusallil laila wa tasumun nahar. Wahai Rasul, ada seorang wanita fulanah yang dia itu puasanya rajin. Tidak cuma puasa Ramadan saja ditambah dengan puasa sunnah. Sholatnya rajin. Tidak cuma sholat 5 waktu ditambah dengan sholat malam. Luar biasa kan? Illa
wa fi lisaniha syai'un yu'zi jiranaha salitah. Cuman sayangnya wahai Rasul, lisannya itu pedes. Lisannya apa? Pedes. Nek ngomong gue nyelekit. Nah, suka menyakiti siapa? Tetangganya. Kekurangannya satu. Apa? Suka menyakiti tetangganya. Padahal dia sholatnya 5 waktu, Masya Allah. Ditambah dengan tahajud. Sodakoh zakatnya juga luar biasa. Puasanya juga seperti itu. Senin Kemis ora tau lat, malah dia Dawud. Cuman sayangnya dia punya kekurangan, lisannya pedes. Suka menyakiti tetangganya. Apa kata Nabi SAW? Hiya finnar. Wanita ini calon penghuni neraka. Masya Allah. Calon penghuni apa? Neraka. Hanya gara-gara apa? Lisannya pedes. Hati-hati nggih Bu nggih. Para ibu-ibu tok, bapak-bapak juga hati-hati. Semuanya hati-hati ini. Kemudian setelah itu Nabi SAW berkata, dilapori lagi, inna fulanah tusallil maktubata wa tasumu ramadana wa tatasaddaqu bil aswar wa laysa laha syai'un ghairahu. Wahai Rasul, ada wanita yang lain. Fulanah 1, ini fulanah 2. Ada fulanah 2 wahai Rasul, yang dia itu sholatnya ya 5 waktu, rajin. Cuman ya mungkin sholat sunnahnya ya apa? Pas-pasan. Puasanya Ramadan saja, puasa sunnahnya jarang-jarang. Sedekah iya, tapi ya apa yang dia miliki. Cuman kelebihannya wala tu'zi ahadan. Kelebihannya dia tidak pernah menyakiti orang lain. Tidak pernah apa? Menyakiti orang lain. Apa kata Nabi SAW? Hiya fil jannah. Ini wanita calon penghuni apa? Surga. Masya Allah. Ini hadis menunjukkan kepada kita kewajiban untuk balance. Balance itu apa? Seimbang. Seimbang. Kita memperhatikan hablum minallah dan juga memperhatikan hablum minan nas. Jangan cuma memperhatikan hablum minallah kemudian menterlantarkan hablum minan nas. Begitu pula sebaliknya. Jangan cuma hablum minan nas kemudian menterlantarkan hablum minallah. Ustaz, apa hubungannya Ustaz sama tafsir surat Al-Ma'un? Tadi kan katanya kita mau masuk tafsir surat Al-Ma'un. Apa hubungannya? Ada yang bisa menghubungkan? Apa ya hubungannya ya? Coba, ayo. Kita mikir bareng-bareng hubungannya apa? Ya, ada yang mau nyoba? Oh ya, bagus sekali, bagus. Kita perhatikan. Ayat pertama bunyinya apa? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Apa artinya? Tahukah kalian siapa orang yang mendustakan pembalasan? Hari pembalasan. Apa ayat yang kedua? Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Dialah orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Tidak memotivasi orang lain untuk ngasih makan kepada orang miskin. Saya tanya, ini hablum minallah atau hablum minan nas? Hablum minan nas. Kemudian setelah itu apa? Fawailul lil musallin. Celakalah orang yang salat. Burung rampung ya. Alladzina hum fi salatihim sahun. Yaitu orang-orang yang lalai di dalam salatnya. Terus apa? Alladzina hum yura'un. Orang-orang yang riya. Ini hablum minallah atau hablum minan nas? Salat hablum minallah. Jadi di dalam ayat ini Allah menyinggung kekeliruan dalam hablum minallah dan kekeliruan dalam hablum minan nas. Makanya dari tadi kita di awal-awal bicara masalah hablum minallah dan hablum minan nas. Dan ini semakin menegaskan kepada kita
bahwasanya muslim yang baik adalah muslim yang bisa menyeimbangkan antara hablum minallah dan hablum minan nas. Salatnya khusyuk, tidak riya, tidak lalai, tapi dia juga tidak menghardik anak yatim dan juga tidak melarang orang untuk ngasih orang miskin makan. Jadi surat ini luar biasa, makanya itulah masalahnya. Kita kadang-kadang baca surat tapi tidak memahami kandungannya. Inilah yang insya Allah akan kita bahas mulai hari ini. Seperti biasanya pendahuluan. Pertama, nama surat Al-Ma'un. Namanya apa? Ya Al-Ma'un. Namanya Al-Ma'un. Dan ini banyak disebutkan di dalam surat, di dalam Al-Quran dan juga dalam kitab tafsir. Diambil dari kata terakhir di dalam surat ini. Apa? Wa yamna'unal ma'un. Jadi nama yang pertama surat apa? Al-Ma'un. Yang kedua di antara namanya adalah surat apa kira-kira? Aro'aita, benar. Surat apa? Aro'aita. Dan ini disebutkan dalam Sahih Bukhari. Artinya Imam Bukhari menggunakan nama ini untuk memberi judul salah satu bab di dalam kitabnya. Dan juga kadang-kadang di beberapa mushaf Al-Quran pun ditulis surat Aro'aita. Jadi kalau anak kecil, anak kita, Pak, surat apa apalane? Surat Aro'aita ya. Itu surat Al-Ma'un. Ya sama saja. Al-Ma'un, Aro'aita itu sama. Dan itu boleh. Ya. Kadang-kadang anak kecil kan Al-Ma'un siapa ya? Kan kalau An-Nas kan mudah ya. An-Nas, oh qul a'udzu birabbin nas. Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq. Kulhu, ada kulhu enggak? Al-Ikhlas ya. Itu agak sulit juga itu ya. Atau qul huwallahu ahad ya. Kalau ada orang mengatakan surat apa? Pak, surat Aro'aita. Boleh, enggak apa-apa. Karena itu memang salah satu namanya dari surat apa? Al-Ma'un. Ini nama-namanya. Terus keutamaannya apa? Pengetahuan saya, kata para ulama, belum ditemukan keutamaan secara khusus tentang surat Al-Ma'un. Adanya ya keutamaan secara umum. Nah, bahwasanya ini bagian dari Al-Quran. Dan juga ini bagian dari suwar mufassal. Adapun secara khusus, kata para ulama, belum ditemukan hadis yang sahih. Ada hadis, cuman hadisnya apa? Dhaif. Disebutkan di dalam tafsir Al-Baydawi dan beberapa tafsir yang lainnya. Cuman para ulama menilai hadis ini dhaif. Bahkan ada di beberapa kitab tafsir yang disebutkan bahwasanya hadis itu bukan hanya dhaif tapi maudhu'. Maudhu' itu apa? Palsu. Apa bunyi hadisnya? Man qara'a surata Aro'aita. Barang siapa yang membaca surat Aro'aita. Surat apa itu tadi? Al-Ma'un. Ghufira lahu. Maka dia akan diampuni. Maka dia akan diampuni. In kana lizzakati muaddiyan, kalau dia menunaikan zakat. Ya, jadi syaratnya kalau orang mau baca Al-Ma'un pengen diampuni dia harus bayar zakat. Cuman ini hadisnya apa? Dhaif. Terus ada enggak momen-momen pembacaan surat ini? Sama. Sepengetahuan saya yang sangat terbatas, saya belum menemukan ada momen khusus untuk membaca surat Aro'aita ini. Misalnya surat Aro'aita harus dibaca setiap pagi misalnya, atau supaya rezekinya lancar baca surat Aro'aita misalnya. Saya belum pernah ketemu. Atau misalnya supaya cewek suka sama kita baca surat Aro'aita misalnya. Ini cuma misal loh, nanti jangan dibawa pulang nanti. Dikira nanti supaya cewek suka baca Aro'aita. Enggak ya. Ini cuma contoh saja. Pengetahuan saya enggak ada secara khusus. Jadi ya kita baca kapan kita ingin membaca surat Aro'aita. Pembahasan berikutnya sebelum terakhir, surat Al-Ma'un Makkiyah atau Madaniyah? Makkiyah atau Madaniyah? Makkiyah? Tidak ada perbedaan. Ma'un apa? Makkiyah. Apa Makkiyah? Masih ingat? Diturunkan sebelum hijrah. Tapi ada juga sebagian ulama yang ini pendapat cukup kuat juga. Separuh pertama Makkiyah, separuh kedua apa? Madaniyah. Ini juga ada juga pendapat, dan ini juga pendapat cukup kuat. Mana yang lebih benar? Wallahu a'lam bishawab. Saya belum bisa untuk menentukan mana yang lebih kuat.
Yang jelas itu pendapat para ulama. Terakhir, berapa jumlah ayat surat Al-Ma'un? Ada berapa? Coba dihitung, ada berapa? Kayaknya 7, betul. Ada berapa ayat? Ada 7. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din, fadzalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, wa wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Ada berapa? Ada 7 ayat. Sampai di sini pengajian kita pada kesempatan kali ini. Sebelum kita buka pintu pertanyaan, kemarin ada yang mengingatkan ketika kami berbicara tentang hadis-hadis lemah di bulan Rajab. Terus katanya ada jamaah yang komentar, oh berarti Rajab itu tidak ada keistimewaannya ya. Berarti Rajab itu tidak ada fadilahnya ya. Kalau secara khusus memang tidak ada. Fadilahnya Rajab itu adalah satu saja, bahwasannya bulan Rajab salah satu dari 4 bulan haram yang diharamkan sama apa? Allah. Maksudnya tidak boleh kita melakukan perang di dalamnya, kemudian juga harus dihormati. Itu secara umum. Tapi kalau misalnya puasa di bulan Rajab pahalanya ini, mengingatkan orang supaya puasa di bulan Rajab pahalanya 80 tahun ibadah. Yang puasa pahalanya 2 tahun. Yang ingatkan 80 tahun. Mendingan yang ingatkan kalau gitu. Iya kan? Dan masih ada yang lainnya. Salat raghaib ya. Itu termasuk hadis-hadis yang tidak sahih. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama kita, di antaranya oleh salah seorang pakar hadis dari kalangan mazhab Syafi'i, yaitu Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Ya, ada yang bertanya silahkan. Monggo. Ya. Kalau ada orang ngutang sama kita, dia belum bayar, dia mau ngutang lagi sama kita, gimana Ustaz sikap kita? Kondisional. Ngelihat kondisi orang tersebut. Apakah dia tipenya orang yang suka ngutang tapi tidak suka bayar? Ataukah dia tipenya suka bayar cuman karena memang tidak punya ya. Kalau tipe yang pertama perlu dikasih pelajaran. Perlu dikasih pelajaran orang itu. Pelajarannya ya sahur dulu, bayar dulu utangnya, baru nanti saya kasih. Kenapa? Karena kita punya beban moral terhadap orang-orang yang seperti itu. Ya, sangat disayangkan banyak orang yang meremehkan masalah utang. Sehingga kalau masalah Allah sudah utang itu lupa atau pura-pura lupa. Jadi kalau ketemu sama kita tuh kayak tidak ada dosa sama sekali. Ya kan, dia merasa tidak ada apa-apa. Nah, orang seperti itu yang mukanya muka tembok, ini perlu dikasih pelajaran. Ya, yang lain silahkan. Monggo. Bagaimana dengan tikus? Ini hablum min tikus. Hubungan dengan tikus. Kalau tikus itu suka ngerusak itu bagaimana Ustaz? Boleh nggak dibunuh? Boleh dibunuh. Boleh dibunuh. Kenapa? Karena Nabi SAW menjuluki tikus itu dengan fuwaisikoh. Fuwaisikoh itulah binatang yang suka merusak. Makanya Nabi SAW menyebutkan ada 5 binatang yang boleh dibunuh di tanah haram ataupun di tanah halal. Nah, di tanah haram itu di mana? Mekah. Sama sebagian dari Madinah. Tanah halal itu di mana? Di Purbalingga. Dan di semua tempat di muka bumi selain tempat tanah haram tersebut. Ya. Kalau itu boleh dibunuh. Di tanah haram aja boleh dibunuh, apalagi di tanah halal. Makanya pernah ada, saya punya saudara, saya datang ke rumahnya, tikusnya gede-gede banget. Tikus di rumahnya gede-gede banget. Sampai saya pernah keluar itu, tikus ketemu sama kucing, kucingnya lari. Saking apanya? Saking gedenya tikus. Sampai kucingnya tuh begitu ketemu itu dia ragu-ragu, ini apa ini? Ini teman atau musuh nih? Ternyata dia lari, saking gedenya tikusnya. Itu tikus kayak gitu ada di rumah. Akhirnya saya tanya,
kenapa ini tikus dibiarin? Itu kan makhluknya Allah. Iya makhluknya Allah. Kalau makhluknya Allah ngerusak ya harus dibunuh. Jadi intinya tidak apa-apa. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.